Sobat GKI Kanaan, kita sate bareng yuk di hari Kamis ini. Adapun tema sate kita pada hari ini adalah berkat dan usaha. Nah teman-teman, ingat kan ketika Yakub mengambil hak kesulungan kakaknya Esau? Yakub dan ibunya itu mengatur agar Ishak yang tidak bisa melihat menumpangkan tangannya ke Yakub. Kali ini teman-teman, sejarah terulang kembali. Yakub terkesan salah menumpangkan tangan ke Manasye dan Efraim. Tangan kanan dan kirinya itu bersilang loh. Dan Yusuf sempat protes. Mari kita baca kisahnya yuk dalam kitab Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai dengan 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan, di jalan ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Ketika jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya,
dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukan Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Teman-teman, Yusuf tahu loh ayahnya Yakub itu sudah sakit-sakitan. Yusuf ingin agar anak-anaknya diberkati. Berkat itu sangat penting ya teman-teman ya, lebih dari sekedar warisan menjelang kematian. Nah, Yusuf tahu bahwa janji Allah telah dicanangkan sejak Abraham dan Ishak dan kemudian berlanjut ke Yakub. Janji Allah akan diberikan keturunan sebanyak debu tanah dan akan menganugerahkan tanah Kanaan menjadi milik abadi. Begitulah istimewanya anak Yusuf di mata Yakub, sehingga mengangkat Manasye dan Efraim menjadi anak-anaknya sendiri, sehingga kedudukan mereka setara dengan Ruben dan Simeon. Nah teman-teman, kini kita tahu ya bahwa akhirnya pembagian tanah di Kanaan pun pada akhirnya dibagi untuk Manasye dan Efraim selain 12 suku lainnya. Apakah mata Yakub yang rabun itu menyebabkan ia nggak bisa lagi melihat? Oh tidak, sesungguhnya Yakub itu bisa melihat. Yakub belajar melihat wajah Allah di Peniel. Yakub telah belajar melihat melampaui penglihatan mata biasa. Kemampuan untuk melihat seperti ini adalah anugerah dari Tuhan. Nah, tangan kanan yang harusnya memberkati Manasye malah memberkati Efraim, dan sebaliknya teman-teman. Yusuf kemudian protes dong. Tapi Yakub mengatakan, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Dalam kisah selanjutnya teman-teman, berkat Yakub ini malah membuat Efraim menjadi sombong, bersikap pongah, merasa lebih hebat dari Manasye. Nah, berkat yang diterima dari Yakub seolah-olah menjadi jaminan bahwa hidup akan selalu sukses. Padahal berkat tidak bisa jadi jaminan teman-teman, tetap harus ada usaha loh. Nah, kita lihat ya betapa pentingnya doa dan berkat dari orang tua. Abraham memberi contoh kepada Ishak, dan Ishak memberi contoh kepada Yakub, dan Yakub memberi teladan kepada Yusuf dan cucunya. Satu hal lagi teman-teman, jangan kita melanggengkan budaya tentang anak sulung ya. Kamu, saya, dan siapa saja, anak di urutan keberapa, semua anak itu penting teman-teman, dan berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kamu teman-teman. Hai guys, tadi satu kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat betapa pentingnya doa dan berkat dari orang tua. Walaupun kita sudah mendapatkan berkat, tapi kita tidak boleh menjadikan berkat tersebut sebagai jaminan, karena kita tetap harus terus berusaha. Nah, walaupun kita tahu bahwa ada budaya anak sulung, tapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai patokan. Anak keberapapun kita di mata Tuhan, kita adalah penting dan berharga. Nah guys, untuk menutup satu doa kita hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang tetap pada surga, ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, lewat renungan pada pagi hari ini kami diajarkan ya Tuhan untuk melihat betapa pentingnya berkat yang Kau berikan. Tapi kami juga diingatkan ya Tuhan bahwa berkat yang Kau berikan tidaklah menjadi jaminan bagi kehidupan kami. Kami tetap harus berusaha, kiranya Engkau yang terus menolong kehidupan kami ya Tuhan, agar kami dapat mengusahakan berkat yang Kau berikan dengan baik ya Tuhan. Kiranya aku mau berdoa dan menyerahkan seluruh doanya dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Nah guys, jangan lupa besok kita tetap ada lagi satu doa bareng di channel ini. Yuk kita sama-sama bagiin materi satu doa kita ke teman-teman kita yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah, buat kalian yang punya pergumulan dan pertanyaan, kalian bisa banget DM ke Instagram kita di @yutgkikanaan.
Dan jangan lupa buat dengerin podcast kita ya guys. Nah, dan satu lagi, setiap hari Sabtu kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk link Zoom-nya nanti akan di-share di Line ataupun WA teman-teman. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kayaknya udah banyak banget di DM IG kita, IG Youth, banyak banget nih yang request tema ini. Kita temanya spesial, Indigo. Indigo tuh gimana ya Coach jadinya? Nah, orang-orang Indigo ini, teman-teman, ini punya kemampuan khusus yang susah dijelaskan dengan logika. Misalnya ya kok, kalau kita ambil dari Alkitab, misalnya kayak yang Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Sekarang tuh banyak banget kayaknya ya yang ngaku-ngaku Indigo terus bisa lihat. Nah jadi itu sebenarnya tuh hal yang baik atau yang negatif gitu kok? Kalau kita misalnya kita bisa lihat masa depan, kita kan jadi bisa berhati-hati gitu loh kok. Tuhan nggak ngomong, oh tahun 2025 ya, gitu ya. Nanti kamu siap-siap ya 2025 ya, begitu. Tuhan nggak ngomong begitu. Tuhan kasih tahu cara hidup kita selagi kita dalam ketidaktahuan itu. Cara hidup kita untuk menantikan Kristus yang kita nggak tahu kapan itu.